3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Zuhur dirahmati Allah. Untuk pada siang hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Haji Basuki Sudah Sage. Alhamdulillah kita berada bersama-sama dengan kita. Untuk itu pada kita persilakan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharramu. Al-ayah sadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Raya Al-Azhar yang semoga dirahmati Allah, kita bersyukur kita telah sampai kepada bulan yang mulia. Bahkan disebut oleh Al-Quran sebagai bulan Muharram. Muharram secara bahasa berarti mulia atau suci. Hadis menyebutnya sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Dan bahkan salah satu bulan yang secara langsung yang memberi nama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan Muharram itu. Karena saking begitu mulianya. Adapun salah satu kemuliaan dan keutamaan bulan Muharram adalah bahwa bulan Muharram itu sebagai Syahrullah. Bulan yang penuh keberkahan dan pertolongan dari Allah. Kenapa bulan itu menjadikan keberkahan? Secara bahasa, berkah atau barokah itu artinya kebaikan yang menetap, yang melimpah, yang datangnya dari Allah. Salah satu kemelimpahan kebaikan dari Allah adalah bulan ini. Ketika bapak dan saudara melakukan satu amal, ketika di bulan-bulan biasa itu adalah startnya 10, manja bil hasanati falahu asyru amthaliha. Demikian Allah berkalam dalam Quran surah 6 surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang beramal kepada Allah, maka dia dibalas 10 kali lipat. Ketika bapak dan saudara beramal secara ritual, seperti sholat, berzikir, baca Quran. Startnya 10. Dan pada hari biasa ketika bapak dan saudara beramal sosial, itu startnya 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Demikian Allah berkalam. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, melakukan amal sosial
seolah-olah diilustrasikan oleh Allah menanam satu bulir, satu benih, yang benih itu akan tumbuh 7, yang setiap 7 itu akan tumbuh 100, 700. Tetapi ketika Bapak dan Saudara hari ini beramal, bukan hanya startnya 10 atau 700. Ayat berikutnya menjelaskan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Berapa lipat gandanya? Bi ghairi hisabin, tanpa hitungan. Yang kedua, ini sebagai bulan pertolongan. Betapa Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang terdahulu, orang termulia, nabi-nabi terdahulu tentu, orang-orang mukmin terdahulu, orang beriman terdahulu. Dan itu sering terjadi pada bulan Muharram, terutama tanggal 10. Salah satu peristiwa yang agung, yang itu menjadi pertolongan yang luar biasa, misalnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dihadapkan kepada persoalan besar yang pada intinya karena berdakwah sebagai Abul Tauhid, sebagai bapak Tauhid, beliau berdakwah menghancurkan patung-patung itu. Ringkas cerita kisah itu adalah Nabi Ibrahim resikonya ditangkap dan hukumannya adalah dibakar. Secara kalkulasi perhitungan manusia, Nabi Ibrahim tidak punya teman, tidak punya sahabat. Orang tua bahkan bermusuhan. Tidak punya perlengkapan yang hebat, tidak punya amunisi yang hebat. Dan sementara beliau ditangkap dan sudah dilemparkan di api yang begitu menyala luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa. Dan bahkan kekuatan Nabi Ibrahim tinggal satu-satunya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, inilah diabadikan dalam Quran surah 9. Surah Taubah ayat yang terakhir, ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Hasbiyallahu, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia Allah. Tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal hanya kepadanya. Wa huwa rabbul arsyil adim, dan dialah Allah yang menguasai Rabb semesta alam ini. Apa yang terjadi? Begitu Nabiullah Ibrahim secara kasat mata, secara kalkulasi manusia selesai dan beliau wafat, mesti kebakar dan meninggallah dia. Tapi kehendak Allah berbeda. Karena beliau orang beriman tentu, orang baik. Dan itu menjadi hari pertolongannya. Maka ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, didengar oleh Allah, dijawab langsung, dan bahkan Allah turun tangan langsung. Itulah diabadikan dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 69. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah, wahai api, dinginlah. Jadi Allah tidak memerintahkan api itu padam. Secara sunatullah, api itu akan membakar. Tapi Allah memerintahkannya bukan padam, tapi dinginlah. Jadi Nabi Ibrahim yang berada dalam api itu, dalam kedinginan, tidak sedikit pun yang tersentuh dengan api dalam pengertian yang menyebabkan membakar dia. Karena Allah memerintahkan, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamatkanlah Nabi Ibrahim. Setelah kayu bakar ini habis, tinggallah arang dan asap. Maka disitulah Nabi Ibrahim bangun dan berdiri. Terkejutlah orang-orang kafir pada saat itu.
Ada di antara mereka yang sujud karena inilah bukan manusia biasa, dan ini yang memberi pertolongan juga bukan manusia, tapi ada kekuatan yang maha gaib di balik itu. Maka sebagian ada yang sujud dan beriman pada Nabi Ibrahim dan kepada Allah. Tapi sebagian besar mereka ingkar. Dan pada saat itulah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Banyak kisah yang lain, termasuk dari Nabi Adam dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang harus menjadi catatan buat kita. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang gak pernah punya masalah. Semua manusia punya masalah. Dan masalahnya begitu berat setiap manusia. Terutama para nabi dan rasul. Tapi ketika mereka dekat dengan Allah, ketika mereka beriman kepada Allah, Allah berjanji. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul ashhad. Demikian Allah berkalam di dalam Quran surah 40, surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min ayatnya 51. Inilah pegangan buat kita. Sungguh menggunakan harfu taukid inna. Kami, kata Allah, akan menolong terutama para nabi dan rasul tentu ya. Tapi tidak hanya nabi dan rasul. Walladina amanu, termasuk orang-orang yang beriman. Kapan itu ditolongnya? Fil hayati dunya. Ketika berada kehidupan di dunia. Bukan hanya di dunia. Wa yauma yakumul ashhad. Ketika kita nanti dibangkitkan hidup kembali di alam mahsyar, yang kita akan menghadapi persoalan yang lebih besar dibanding yang hari ini di dunia, seperti yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim yang dibakar itu. Tapi semuanya berjalan dengan lancar dan baik, asal kita tidak boleh putus asa. Karena ada saat-saat Allah menolong dikala kita dalam kegentingan. Dan itulah para pakar hadis dan para pakar tafsir Al-Quran menyatakan salah satu doa untuk kegentingan ketika dalam kita keterdesakan, kesulitan yang sangat luar biasa, yang menurut perhitungan kita udah nggak mungkin lagi ditolong, itulah doa kegentingan. Kalau doanya Nabiullah Ibrahim, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Itulah di dalam surah At-Taubah ayat 129. Tapi kalau doanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, hanya bedanya lebih pendek. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah yang berada pada penghujung surah Ali Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik penolong. Itulah doanya Rasulullah SAW yang bisa kita amalkan, tentu dengan catatan tugas kita dalam rangka menyelesaikan persoalan yang besar di dunia yang kita nggak boleh putus asa. Maka Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Inilah Bapak dan Saudara, mudah-mudahan seberat apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, pasti ketika kita menjadi orang beriman, tidak akan pernah putus asa, karena Allah pasti akan menolong kita. Mudah-mudahan bulan Muharram ini menjadi motivasi kita untuk terus menjadi orang-orang yang senantiasa sebagai starting point perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik. Sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.